Yes, alhamdulillah Bobotoh nggak jadi sedih dan menagis usai laga kemarin sore Persib Bandung versus PSM Makassar di lanjutan Liga 1. Kapten Persib Mark Klok sampaikan banyak kabar gembira sekaligus untuk evaluasi Persib ke depan. Saksikan semuanya hanya di sini. Pernyataan sangat aneh dan janggal pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares usai nggak sanggup kalahin Persib kemarin sore. Di luar dugaan, sampai bawa-bawa nama Bobotoh. Loh, apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya berikut ini. Manajemen Persib Bandung coret dan keluarkan Mailson 5 dari skuad Maung Bandung karena bermain aneh kemarin sore, jadi harapanku. Di sisi lain, Bobotoh sampai koar-koar begini demi kemajuan Persib. Apa memangnya? Penasaran? Begini penjelasannya. Semuanya jadi lega seketika. Begini pernyataan jujur dan tegas pelatih Bojan Hodak usai laga kemarin sore sampai bawa pemain timnas Indonesia segala. Loh, kok bisa begini? Apa yang ia katakan sebenarnya? Ini informasi selengkapnya. Tonton sampai selesai. Auto gemparkan Bandung dalam sekejap. Ini statistik mengejutkan Tyrone Del Pino ketika Persib lawan PSM kemarin sore di Balikpapan. Ada rahasia itu akhirnya terungkap semuanya ke publik pecinta Persib Bandung. Simak berita terlengkapnya hanya di channel ini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah Bobotoh nggak jadi sedih dan menagis usai laga kemarin sore Persib Bandung versus PSM Makassar di lanjutan Liga 1. Kapten Persib Mark Klok sampaikan banyak kabar gembira sekaligus untuk evaluasi Persib ke depan. Saksikan semuanya hanya di sini. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, mengungkapkan ketidakpuasan setelah hasil imbang tanpa gol melawan PSM Makassar pada pertandingan pekan keempat, Liga 1 2024-2005 di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 11 September 2024. Hasil imbang ini menandai seri ketiga berturut-turut untuk Persib setelah sebelumnya bermain imbang melawan Dewa United FC 2-2 dan Arema FC 1-1. Mark Klok menyatakan, hasil 0-0 dan imbang lagi. Saya mungkin tidak terlalu senang karena kami datang untuk menang. Tapi melihat permainan, seperti yang pelatih katakan, hal yang hilang di sini hanya kami tidak bisa cetak gol. Meski demikian, pemain dengan nomor punggung 23 ini mencoba melihat sisi positif dari situasi tersebut. Tapi, saya sendiri senang. Saya bisa main penuh lagi setelah cedera. Saya juga senang dengan penampilan semua pemain. Tapi di pertandingan selanjutnya, kami ingin menang lagi, tambahnya. Apa pendapat Anda tentang hasil imbang ini dan harapan Mark Klok untuk pertandingan mendatang? Apakah Anda percaya Persib bisa segera kembali ke jalur kemenangan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Pernyataan sangat aneh dan janggal pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares usai nggak sanggup kalahin Persib kemarin sore. Di luar dugaan, sampai bawa-bawa nama Bobotoh. Loh, apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya berikut ini. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengungkapkan keterkejutannya setelah melihat perubahan atmosfer pada pertandingan melawan Persib Bandung dalam lanjutan pekan keempat Liga 1 2024-2005. Pertandingan yang digelar di Stadion Batakan, Balikpapan pada Rabu, 11 September 2024, menunjukkan bahwa ada sejumlah kelompok yang tampaknya memberikan dukungan kepada Persib Bandung, meskipun seharusnya supporter tim tamu dilarang hadir. Bernardo Tavares mengaku terkejut dengan situasi tersebut. Ingin mengucapkan terima kasih kepada supporter kita yang datang mendukung kita, dan saya tahu mereka melakukan pengorbanan. Saya cukup terkejut melihat supporter Persib ada yang ke stadion, ujarnya. Pelatih asal Portugal ini merasa bahwa hasil imbang tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga terasa merata di tribun.
Hasil imbang ini sangat dirasakan betul oleh kedua tim dan para pendukungnya. Kita draw di pertandingan ini dan dalam hal jumlah supporter sepertinya kita juga draw, jelas Bernardo. Tavares berharap situasi ini bisa berubah saat PSM Makassar menjamu Arema FC di pekan berikutnya. Mengingat pertandingan melawan Arema FC akan digelar pada akhir pekan, dia berharap lebih banyak supporter akan datang untuk memberikan dukungan penuh kepada tim PSM Makassar. Saya berharap untuk pertandingan lawan Arema nanti diadakan hari Minggu sore. Saya harap lebih banyak supporter yang datang ke Batakan untuk mendukung kami PSM, karena pemain-pemain layak mendapat dukungan mereka, tutupnya. Bagaimana menurut Anda tentang dukungan supporter dalam pertandingan ini dan harapan Tavares untuk laga mendatang? Apakah Anda setuju dengan pandangannya mengenai jumlah dukungan yang merata? Berikan komentar Anda di bawah. Manajemen Persib Bandung coret dan keluarkan Mailson 5 dari skuad Maung Bandung karena bermain aneh kemarin sore, jadi harapanku. Di sisi lain, Bobotoh sampai koar-koar begini demi kemajuan Persib. Apa memangnya? Penasaran? Begini penjelasannya. Kekecewaan Bobotoh setelah hasil imbang melawan PSM Makassar cukup terasa. Banyak komentar yang muncul di kolom komentar postingan hasil laga PSM versus Persib di akun Instagram @persib yang menyoroti kinerja tim, terutama di babak pertama yang dianggap tidak memuaskan. Bobotoh juga mengkritisi performa pemain asing Persib, Mailson 5, yang akhirnya ditarik keluar dan digantikan oleh Ryan Kurnia di awal babak kedua. Pada laga ini, Persib bahkan tidak mampu mencatatkan satupun tembakan tepat sasaran dari berbagai percobaan serangan dan tendangan yang dilakukan. Salah satu komentar mencerminkan kekecewaan mendalam. Permainan hancur parah. Tidak ada satupun on target. Pemain asing si Mailson 5, rasa lokal, butut pisan. Tulis akun @1933 OG. Melihat performa tim yang dianggap kurang memuaskan, Bobotoh berharap skuad Maung Bandung bisa segera bangkit dan memperbaiki kekurangan, apalagi dengan kompetisi AFC Champions League (ACL) 2 yang akan segera digelar. Haroream, teu ngenah di tempona OG, tulis akun @hkurniawan. Ada haraudang ningali rek turnamen Asia main kieu, tambah akun @soft.x. Bagaimana pendapat Anda tentang performa Persib dan harapan Bobotoh untuk laga-laga mendatang? Apakah Anda optimis tim akan dapat bangkit dan memperbaiki permainan mereka sebelum menghadapi turnamen Asia? Share pendapat Anda di kolom komentar. Semuanya jadi lega seketika. Begini pernyataan jujur dan tegas pelatih Bojan Hodak usai laga kemarin sore sampai bawa pemain timnas Indonesia segala. Loh, kok bisa begini? Apa yang ia katakan sebenarnya? Ini informasi selengkapnya. Tonton sampai selesai. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan bahwa kegagalan Maung Bandung meraih kemenangan dalam laga melawan PSM Makassar disebabkan oleh ketidakmaksimalan tim saat memasuki pertahanan lawan. Meskipun Persib tampil cukup menyerang, statistik mencatat bahwa tidak ada satupun tendangan yang mengarah ke gawang lawan. Bagian yang kurang dari kami adalah tidak bisa mencetak gol. Ini terjadi karena saat ini kami kehilangan David Da Silva, Beckham Putra Nugraha, dan Febri Haryadi, ujar Bojan Hodak. Ia juga menambahkan bahwa Dimas Drajat baru bergabung dengan tim beberapa jam sebelum kick-off karena baru tiba di Balikpapan pada pagi hari pertandingan. Dimas ingin bermain, tapi kami khawatir karena dia baru pulih dari cedera saat membela timnas. Kami takut jika memainkan dia terlalu lama, jelasnya. Namun, Bojan menilai ada aspek positif dari pertandingan tersebut. Pertahanan kami bagus, gelandang juga bermain dengan baik, yang kurang hanya mencetak gol, tutupnya. Pada pertandingan berikutnya, Persib akan menjamu PSIS Semarang di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Minggu, 15 September 2024. Bagaimana pendapat Anda mengenai evaluasi Bojan Hodak dan persiapan Persib untuk pertandingan mendatang? Apakah Anda optimis tim akan memperbaiki performa mereka dan meraih hasil positif?
Berikan komentar Anda di bawah. Auto gemparkan Bandung dalam sekejap, ini statistik mengejutkan Tyrone Del Pino ketika Persib lawan PSM kemarin sore di Balikpapan. Ada rahasia itu akhirnya terungkap semuanya ke publik pecinta Persib Bandung. Simak berita terlengkapnya hanya di channel ini. Dalam laga pekan keempat, Liga 1 2024 per 2025 antara Persib Bandung melawan PSM Makassar, Tyrone Del Pino tampak tidak tampil maksimal. Meskipun diturunkan sebagai starter oleh pelatih Bojan Hodak, gelandang asal Spanyol ini kesulitan menghadapi ketatnya pertahanan PSM Makassar. Tyrone Del Pino hanya mencatatkan 16 sentuhan sepanjang pertandingan dan berhasil melesakkan 7 dari 13 umpan yang dicoba. Penampilan ini tidak cukup untuk memberi ancaman yang berarti kepada pertahanan PSM Makassar. Terlebih lagi, ia gagal memanfaatkan peluang yang didapat saat Mark Klok mengirimkan umpan lambung yang nyaris memasukinya ke kotak penalti PSM. Di paruh kedua, Tyrone Del Pino sebetulnya mendapatkan kesempatan untuk mengubah jalannya pertandingan, namun barisan pertahanan PSM lebih sigap dalam mengamankan area pertahanan mereka. Tidak hanya itu, Tyrone juga mencatatkan 2 pelanggaran dan dilanggar sebanyak 3 kali, menambah catatan performanya yang kurang memuaskan. Dengan penampilan yang kurang optimal ini, Tyrone Del Pino dan Persib Bandung akan menghadapi tantangan besar untuk bangkit dan memperbaiki performa mereka dalam pertandingan-pertandingan mendatang, terutama menjelang laga melawan PSIS Semarang di Stadion Sijalak Harupat pada 15 September 2024. Bagaimana pendapat Anda tentang penampilan Tyrone Del Pino? Apakah Anda percaya ia akan bisa kembali ke performa terbaiknya di pertandingan berikutnya? Berikan komentar Anda di bawah. Shin Tae-yong bakal pantau Persib Bandung di Liga 1 di musim ini usai dipercaya tangani Timnas Indonesia di Piala AFF-Kah. Ciro Alves berpotensi main di Piala AFF-Kah. Shin Tae-yong berpotensi memantau Persib Bandung di Liga 1 usai ditunjuk PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF. PSSI telah mengonfirmasi penunjukan pelatih untuk Timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF yang akan digelar akhir tahun ini. Shin Tae-yong akan disibukkan oleh agenda skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan November mendatang. Namun, manajer Timnas Indonesia Sumarji telah mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong akan memimpin skuad Garuda untuk Piala AFF. Namun tak terelakkan lagi bahwa Shin Tae-yong kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh para pemain bintangnya, terutama yang berkarier di Eropa. Namun sang pelatih asal Korea Selatan masih bisa memaksimalkan bakat pemain yang tampil di Liga 1. Persib Bandung menjadi klub potensial untuk memasok pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Maung Bandung juga telah memiliki banyak pemain berlabel Timnas Indonesia seperti Mark Klok, Edo Febriansyah, dan Rahmat Irianto di dalam skuad. Para pemain potensial lainnya yang bisa mendapatkan panggilan Shin Tae-yong untuk Piala AFF diantaranya adalah Beckham Putra, Robby Darwish, Kakang Rudianto, dan Teja Paku Alam. Namun tentu saja itu akan kembali kepada Persib apakah mereka akan melepas para pemainnya jika dipanggil Shin Tae-yong. Sebab Liga 1 akan tetap bergulir selagi Timnas Indonesia bersaing di Piala AFF. Syarat naturalisasi sudah lengkap. Ciro Alves siap debut untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2024-kah? Shin Tae-yong bakal panggil Ciro Alves untuk Piala AFF di tengah pemain Timnas yang bermain di Eropa tidak bisa gabung. Menarik kita nantikan.
Di tengah gelombang kebangkitan sepak bola Indonesia, satu nama tengah menjadi sorotan utama, yaitu Ciro Alves, winger lincah milik Persib Bandung yang sedang dalam proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi langkah alternatif skuad Garuda yang akan ikut andil di Piala AFF. Ciro Alves meskipun kelahiran Brazil namun telah menetap di Indonesia cukup lama dan telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Dalam beberapa musim terakhir, Ciro Alves telah menjadi salah satu pemain paling menonjol di Liga Indonesia dengan kontribusi gol yang signifikan bagi Persib Bandung. Hal tersebut menjadikannya sebagai kandidat ideal untuk dapat memperkuat timnas Indonesia yang terus mencari solusi untuk bisa mempertajam daya gedor di lini depan. Keputusan untuk menaturalisasi Ciro Alves juga disambut positif oleh banyak pihak dalam dunia sepak bola Indonesia. Gaya permainan Ciro Alves yang menggabungkan kemampuan bertahan dan menyerang diharapkan dapat memberikan variasi dan kekuatan tambahan bagi strategi permainan timnas Indonesia. Ciro Alves diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dengan kemampuan teknisnya yang terbukti efektif di lapangan. Di sisi lain, Ciro Alves sendiri telah menunjukkan minat yang besar untuk dapat menjadi bagian dari timnas Indonesia. Saya merasa nyaman dengan atmosfer sepak bola di Indonesia dan selalu mendapatkan dukungan penuh dari para supporter di setiap pertandingan, ujar Ciro Alves.